Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tiana Ramawati dengan nomor induk mahasiswa 4022300099 dari kelas PSA. Di sini saya akan membahas materi mengenai error correction model, yaitu pengaruh FDR dan CAR terhadap profitabilitas Bank Mega Syariah tahun 2017 sampai 2024. Baik, langsung saja kita ke contoh kasusnya, yaitu suatu penelitian dilakukan untuk mengetahui pengaruh financing to deposit ratio atau FDR dan capital adequacy ratio atau CAR terhadap profitabilitas Bank Mega Syariah berdasarkan periode triwulan pada rentang waktu 2017 sampai 2024. Jenis data yang digunakan yaitu time series. Satu objek Bank Mega Syariah tahun 2017 sampai 2024. Variabel independennya X-nya, X1-nya yaitu Financing to Deposit Ratio atau FDR, X2-nya Capital Adequacy Ratio atau CAR. Variabel dependennya Y-nya yaitu Return on Equity atau ROE. Langkah-langkah pengujiannya yaitu yang pertama adalah uji deskriptif, uji multikolinearitas, uji stasionaritas, uji kointegrasi, uji modal jangka pendek, uji normalitas, uji autokorelasi, uji heteroskedasticity, uji modal jangka panjang. Langsung saja kita masuk ke datanya. Kita copy datanya dari FDR, CAR, ROE sampai bawah. Sampai bawah ya. Kita copy, lalu kita masuk ke FUSE-nya. Kita klik di Create a new FUSE work file. Date-nya regular, frekuensinya quarterly, start date-nya 2017, end date-nya 2024. Kita klik OK. Kita masukkan data yang sudah kita copy, dan kita klik quick. Empty group, kita jangan lupa scroll ke paling atas. Sini kita paste. Yang pertama kita akan menguji statistik deskriptif. Kita bisa klik view, deskriptif start common sample. Ini hasilnya. Kita freeze name _1 deskriptif. Kita oke. Selanjutnya kita akan menguji multikolinearitas. Kita klik view, covariant analyze, kita centang correlation, kita hilangkan covariannya, layoutnya kita ganti dengan single table. Kita klik oke. Ini hasilnya. Jangan lupa kita freeze name _2 multico. Kita klik OK. Kita lihat hasilnya. Ini untuk hasil statistik deskriptif, ini untuk uji multikolinearitas. Kriterianya yaitu multikolinearitas ketika korelasi antar variabel X dan antara variabel X lebih dari 0,9. Di sini korelasi antara variabel X, yaitu CAR dengan FDR. Karena nilai korelasi antara X1 dan X2 sebesar 0,535 lebih kecil dari 0,9, maka tidak terjadi multikolinearitas. Selanjutnya kita kembali ke FUSE. Di sini juga kita bisa melihat grafiknya. Kita klik view, klik graph, kita oke. Ini untuk hasilnya. Ini bisa kita freeze ataupun tidak. Saya memilih tidak. Dan kita lanjutkan ke uji selanjutnya, yaitu uji stasionaritas. Kita klik 2 kali di bagian ROE, diberikan variabel ROE, kita klik view, unit row test, standar unit row test. Kita akan menguji uji stasionaritasnya di tingkat awal, yaitu tingkat level. Kita klik OK. Ini hasilnya, kita freeze name, kita freeze name terlebih dahulu ya, _3 _stasioner _ROE _tingkat level. Kita klik OK. Kita baca hasilnya. Kita baca di bagian null hipotesisnya ini untuk mengetahui variabel apa. Dan di sini
kita akan melihat nilai prop-nya. Hipotesisnya yaitu H0-nya ROE tidak stasioner pada tingkat level, H1-nya ROE stasioner pada tingkat level. ROE memiliki nilai prop ADFT sebesar ini 0,4912. Jadi kita bisa melihat di bagian augmented Dixie for test statistik dengan nilai prop-nya. Jadi nilai prop-nya tadi 0,4912 lebih besar dari 0,5. Maka gagal tolak H0 dan disimpulkan ROE tidak stasioner pada tingkat level. Karena tidak stasioner pada tingkat level, maka dilanjutkan uji stasionaritas pada tingkat first difference. Kita kembali ke FUSE. Ini bisa kita tutup. Selanjutnya kita klik view, unit row test, standar unit row test. Kita ganti di first difference, klik OK. Jangan lupa kita first name, tetap sama, underscore 3. Underscore 3 underscore stasioner ROE underscore tingkat first difference. Kita klik OK, kita baca hasilnya. Untuk membedakan antara tingkat level dan tingkat first difference itu kita di null hipotesisnya ini. Bedanya ada di DROE. Hipotesisnya yaitu H0 ROE tidak stasioner pada tingkat first difference, H1-nya ROE stasioner pada tingkat first difference. Seperti di awal tadi, di bagian augmented Dix for test statistik. DROE memiliki nilai prop ADFT sebesar 0,0003 lebih kecil dari 0,05. Maka tolak H0 dan disimpulkan ROE stasioner pada tingkat first difference. Uji stasioner selesai, ROE stasioner pada tingkat first difference. Kita kembali ke FUSE. Karena sudah stasioner, ini bisa kita tutup. Kita lanjut ke variabel selanjutnya, yaitu FDR. Kita klik 2 kali. Klik view. Caranya tetap sama seperti yang tadi. Unit row test, standar unit row test. Kita uji dulu di tingkat awal, level. Klik OK. Ini untuk hasilnya, kita freeze. Kita name underscore 3 stasioner FDR tingkat level. Oke. Kita baca hasilnya. H0 FDR tidak stasioner pada tingkat level, H1-nya FDR stasioner pada tingkat level. FDR memiliki nilai prop ADFT sebesar 0,4723, maka lebih besar dari 0,05. Bisa dilihat di bagian sini, maka gagal tolak H0 dan disimpulkan FDR tidak stasioner pada tingkat level. Karena tidak stasioner pada tingkat level, dilanjutkan uji stasionaritas pada tingkat first difference. Kita kembali ke FUSE, ini bisa kita tutup. Kita klik view, unit row test, standar unit row test. Kita ganti di first difference. Oke. Kita freeze. Kita name underscore 3 stasioner FDR tingkat first difference. Oke, kita baca untuk hasilnya. Hipotesisnya H0 FDR tidak stasioner pada tingkat first difference, H1-nya FDR stasioner pada tingkat first difference. DFDR memiliki nilai prop, ini bisa kita di bagian sini. ADF test sebesar 0,005 lebih kecil dari 0,05, maka tolak H0 dan disimpulkan FDR stasioner pada tingkat first difference. Uji stasioner selesai, FDR stasioner pada tingkat first difference. Kita kembali ke FUSE. Karena sudah stasioner, bisa kita tutup. Kita ke variabel selanjutnya, car. Kita klik 2 kali. Klik view. Unit row test, standar unit row test. Kita ganti di level dulu. Kita OK. Jangan lupa kita fresh name underscore 3 underscore stasioner car pada tingkat level. Kita baca hasilnya. Hipotesisnya H0 car tidak stasioner pada tingkat level, H1-nya car stasioner pada tingkat level. Kita lihat di sini, bagian sini, car memiliki nilai prop ADFT sebesar 0,5360
lebih besar dari 0,05. Maka gagal tolak H0 dan disimpulkan KAR tidak stasioner pada tingkat level. Dilanjutkan karena tidak stasioner pada tingkat level, dilanjutkan uji stasionaritas pada tingkat first difference. Kembali ke FUs. Ini kita tutup, kita klik view, unit row test, standar unit row test, kita ganti di first difference. Oke. Kita freeze, kita name, underscore 3, underscore stasioner, car, underscore first difference. Kita oke, kita baca hasilnya. H0-nya KAR tidak stasioner pada tingkat first difference, H1-nya KAR stasioner pada tingkat first difference. DKAR memiliki nilai prop ADF test sebesar ini 0,0000 lebih kecil dari 0,05. Maka tolak H0 dan disimpulkan KAR stasioner pada tingkat first difference. Uji stasioner selesai, KAR stasioner pada tingkat first difference. Hasil uji stasioneritasnya karena ROE, FDR, dan KAR tidak stasioner pada tingkat level dan stasioner pada tingkat first difference, maka dicurigai terjadi regresi spurious dan perlu dilakukan uji kointegrasi untuk memastikan dapat atau tidaknya ECM digunakan pada kasus ini. Baik, kita kembali ke FUs. Ini bisa kita tutup. Kita lakukan uji kointegrasi. Kita klik quick. Estimate equation. Kita ketik variabel Y dan X-nya. Y-nya yaitu ROE, spasi C, spasi FDR, spasi KAR. Kita oke. Ini kita klik prop, make residual series, residual type-nya ordinary, name-nya kita ganti ECT. Oke. Ini bisa kita silang, kita tutup. Ini setiap equation jangan lupa kita name, yaitu model spasi model underscore panjang. Kita bisa name model underscore panjang. Kita oke. Selanjutnya ini kita bisa tutup. Kita klik 2 kali di bagian ECT. Klik view, unit row test, standar unit row test. Di bagian di uji integrasi ini kita wajib di uji tingkat level. Kita oke. Ini hasilnya, kita freeze, kita name underscore 4 underscore kointegrasi. Kita oke. Kita baca hasilnya. H0-nya ECT tidak stasioner pada tingkat level, tidak terdapat kointegrasi. H1-nya ECT stasioner pada tingkat level atau terjadi kointegrasi. ECT menunjukkan nilai, kita bisa lihat di bagian sini, di bagian prop-nya, augment this floor test statistik. Nilai prop-nya yaitu 0,0079 lebih kecil dari 0,05, sehingga tolak H0 dan dapat disimpulkan ECT stasioner pada tingkat level atau terdapat kointegrasi pada model. Karena terdapat kointegrasi pada analisis, data dengan ECM dapat dilanjutkan. Selanjutnya kita lakukan uji model jangka pendek. Langkah-langkah pengujian model jangka pendeknya yaitu yang pertama lakukan regresi DY, C, DX, ECT-1. Kita buka FUs kita. Kita kembali ke FUs. Ini bisa kita tutup. Kita klik quick. Estimate equation.
Kita masukkan persamaan kita. D buka kurung ROE tutup kurung spasi C spasi dalam kurung D dalam kurung FDR tutup kurung spasi D dan buka kurung kar tutup kurung spasi ECT dalam kurung min 1 tutup kurung. Setelah kita masukkan persamaannya, kita akan menambahkan D di setiap masing-masing variabel untuk kemudian ditambahkan lagi correction kesalahannya yaitu dengan menambahkan min 1. Jadi setiap persamaan kita tambahkan D di setiap variabel. Setelah itu kita bisa klik OK. Dan ini untuk hasilnya kita name model pendek. Oke, lalu kita freeze name underscore 5 underscore model underscore pendek. Oke. Di model jangka pendek ini kita bisa melakukan uji asumsi klasik, yaitu dengan kita yang pertama yaitu normalitas. Kita klik view, residual diagnostic, histogram normality test. Kita freeze, kita name, underscore 6, underscore normalitas. Kita baca untuk hasilnya. Ini tadi untuk hasil dari model jangka pendek model jangka pendeknya. Kita bisa baca di bagian koefisien. Yaitu DROE sama dengan min 0,050018 min 0,219873 dikali DFDR min 0,427465 kali DKAR min 0,371777 dikali ECT min 1 plus UT. Atau delta ROE sama dengan min 0,050018 min 0,219873 dikali delta FDR min 0,42765 dikali delta KAR min 0,371777 min ECT min 1 plus UT. Selanjutnya, untuk hasil uji normalitasnya kita bisa lihat di bagian jar atau probability-nya. Hipotesisnya yaitu residual berdistribusi normal, H1-nya residual tidak berdistribusi normal. Nilai probability sebesar, bisa kita lihat di sini ya, 0,000 lebih kecil dari 0,05. Maka tolak H0 dan disimpulkan bahwa residual tidak berdistribusi normal. Kita kembali ke FUSE. Kita sudah flash name ya tadi, kita bisa tutup. Selanjutnya kita bisa klik view untuk uji autokorelasi. Residual diagnostic, serial correlation LM test. Ini kita langsung OK. Dan ini untuk hasilnya. Kita freeze, kita name, tetap sama ya, underscore 6, auto korelasi. Oke. Kita baca untuk hasilnya. Di uji autokorelasi ini kita bisa baca di OBRS squared-nya dengan serial correlation LM test. Hipotesisnya H0 tidak terjadi autokorelasi, H1-nya terjadi autokorelasi. Nilai probnya di sini kita bisa lihat OBSR squared sebesar 0,0076, lebih kecil dari 0,05. Maka tolak H0 dan disimpulkan terjadi autokorelasi. Selanjutnya yaitu kita bisa kembali ke FUSE.
Ini bisa kita tutup. Kita akan menguji heteroskedastisitas. Kita bisa klik view, seperti ya tadi, residual diagnostic, heteroskedasticity test. Kita pakai Buspagan. Kita oke. Ini untuk hasilnya, kita freeze terlebih dahulu. Name. Tetap sama ya, underscore 6, underscore hetero. Bisa kita hetero aja atau hetero ke dastisitas. Kita oke. Kita baca hasilnya. Untuk hipotesisnya, H0 tidak terjadi heteroskedastisitas, H1-nya terjadi heteroskedastisitas. Bisa kita lihat di sini. Ini untuk uji heteroskedastisitas menggunakan Buspagan-Godfrey. Dilihat di bagian OBRS squared. Nilai prop OBRS squared sebesar 0,3593, lebih besar dari 0,05, maka gagal tulah H0 dan disimpulkan tidak terjadi heteroskedastisitas. Ini untuk interpretasi modelnya kita langkahi dulu, kita selesaikan dulu untuk pengujiannya. Selanjutnya kita akan masuk ke model jangka panjang, ini bisa kita tutup. Kita kan tadi sudah menguji dari uji model jangka panjang, kita klik 2 kali, kita freeze, kita name, underscore 7, underscore model, underscore panjang. Oke. Baiklah, untuk pengujiannya sudah selesai. Ini kita bisa tutup, kita bisa klik file, kita save, kita namai ECM. Kita simpan. Kita save-nya di single present. Kita off, kita save, setelah save, kita akan melanjutkan dari interpretasi modelnya. Yang pertama kita akan interpretasi dari model jangka pendeknya. Kita bisa lihat di bagian sini variabelnya apa saja. Yang pertama ada konstanta, yaitu sebesar min 0,050018, menunjukkan bahwa ketika financing to deposit ratio atau FDR, kapital edukasi rasio atau CAR, dan faktor error dianggap konstan atau tetap. Maka rata-rata return on equity atau ROE Bank Mega Syariah adalah sebesar min 0,050018. Selanjutnya ada variabel DFDR. Nilai koefisien DFDR sebesar min 0,219873 menunjukkan bahwa setiap penurunan sebesar 1 unit dalam financing to deposit ratio atau DFDR akan diikuti oleh kenaikan sebesar 0,219873 unit dalam return on equity atau DROE dalam periode yang sama. Ini mengindikasikan hubungan negatif antara rasio pembiayaan terhadap dana pihak ketiga dan tingkat pengembalian ekuitas, di mana penurunan rasio pembiayaan terhadap dana pihak ketiga cenderung mendorong kenaikan tingkat pengembalian ekuitas. Selanjutnya ada variabel Dekar. Nilai koefisien Dekar sebesar min 0,427465 menunjukkan bahwa setiap penurunan sebesar 1 unit dalam kapital edukasi rasio atau Dekar akan diikuti kenaikan sebesar 0,427465 unit dalam return on equity atau DROE dalam periode yang sama. Ini mengindikasikan hubungan negatif antara rasio kecukupan modal dan tingkat pengembalian ekuitas, di mana penurunan rasio kecukupan modal cenderung mendorong kenaikan tingkat pengembalian ekuitas.
Yang selanjutnya ada ECT-1. Nilai koefisien ECT-1 sebesar 0,3717777 menunjukkan bahwa terdapat penyesuaian negatif yang relatif lambat terhadap ketidakseimbangan jangka panjang dalam model HM. Artinya, jika terjadi deviasi dari keseimbangan jangka panjang, sistem akan mengoreksi sekitar 37,18% per triwulan untuk kembali ke keseimbangan tersebut. Membutuhkan cara menghitungnya yaitu 100 min 37 per 18 dan mendapatkan hasil 2,69 triwulan. Ini mengindikasikan bahwa proses penyesuaian menuju keseimbangan berlangsung dengan kecepatan yang moderat. Selanjutnya yaitu ada uji T dari model jangka pendek. Hipotesisnya yaitu H0 DFDR tidak berpengaruh signifikan terhadap DROE. H1-nya DFDR berpengaruh signifikan terhadap DROE. DFDR yaitu memiliki nilai prop, kita bisa lihat di bagian ini, kotak merah ini, sebesar 0,0066, lebih kecil dari 0,05. Maka tolak H0 dan disimpulkan bahwa DFDR berpengaruh signifikan terhadap DROE. Nilai koefisien bertanda negatif min 0,219873 menunjukkan bahwa pengaruh yang diberikan DFDR terhadap DROE merupakan pengaruh negatif yang signifikan. Selanjutnya yaitu H0 Dekar tidak berpengaruh signifikan terhadap DROE. H1-nya Dekar berpengaruh signifikan terhadap DROE. Karena kita di sini memiliki dua variabel. X1-nya DFDR, X2-nya Dekar. Dekar memiliki nilai prop 0,0849 lebih besar dari 0,05, maka gagal tolak H0 dan disimpulkan bahwa Dekar tidak berpengaruh signifikan terhadap DROE. Nilai koefisien bertanda negatif yaitu min 0,427465 menunjukkan bahwa pengaruh yang diberikan Dekar terhadap DROE merupakan pengaruh negatif yang tidak signifikan. Selanjutnya ECT-1, nilai propnya yaitu 0,0079. 0,0079 lebih kecil dari 0,05. Maka tolak H0 dan disimpulkan bahwa ECT-1 berpengaruh signifikan terhadap DROE. Yang artinya, ROE menyesuaikan perubahan dalam FDR dan CAR pada periode yang berbeda. Selanjutnya ada uji F. Hipotesisnya yaitu H0, DFDR, DCAR, dan ECT-1 tidak berpengaruh signifikan terhadap DROE secara simultan. H1-nya DFDR, DCAR, dan ECT-1 berpengaruh signifikan terhadap DROE secara simultan. Nilai prop F statistiknya kita bisa dilihat di bagian bawah sini. Ini nilai propnya itu 0,001046, lebih kecil dari 0,05. Maka tolak H0 dan disimpulkan DFDR, DCAR, dan ECT-1 berpengaruh signifikan terhadap DROE secara simultan. Selanjutnya, kita bisa menyimpulkan koefisien determinasinya dengan melihat adjusted R-square-nya. Nilai adjusted R-square sebesar 0,383288 yang menunjukkan bahwa DFDR, DCAR, DECT-1 mampu menjelaskan 38,33%, yaitu 0,3833 dikali 100 variasi DROE, dan sisanya sebesar 61,67%, dijelaskan oleh variabel lain yang tidak diteliti. Selanjutnya kita akan uji model jangka pendek, uji model jangka panjang. Tadi kan sudah uji model jangka pendek, selanjutnya uji model jangka panjang. Untuk modelnya yaitu ROE, ini kita bisa dilihat di bagian koefisiennya. Untuk tandanya kita mengikuti menyesuaikan untuk hasilnya ya. ROE sama dengan min 0,368 dikali FDR, min 0,399 dikali CAR, plus 48 min 6679 plus E1. Selanjutnya untuk interpretasi uji model jangka panjangnya, untuk FDR, ini kita bisa dilihat ya di bagian koefisiennya dari setiap variabel. FDR-nya yaitu nilai koefisiennya sebesar min 0,368, menunjukkan bahwa setiap peningkatan sebesar 1% dari FDR akan diikuti oleh penurunan sebesar min 0,368% ROE dalam periode yang sama. Ini mengindikasikan hubungan positif antara FDR dan ROE. Mohon maaf,
Ini typo. Artinya ketika FDR meningkat, maka semakin sedikit nasabah yang mengalami pembiayaan bermasalah. Selanjutnya yaitu variabel CAR sebesar min 0,399, menunjukkan setiap peningkatan sebesar 1% dari CAR akan diikuti oleh penurunan sebesar 0,399%. Dalam periode yang sama, ini mengindikasikan hubungan positif antara CAR dan ROE. Lagi-lagi tipe, mohon maaf semuanya. Artinya ketika CAR meningkat, maka semakin banyak nasabah yang mengalami pembiayaan bermasalah. Yang terakhir ada konstanta sebesar 48,667, menunjukkan bahwa ketika FDR dan CAR dianggap konstan atau tetap, maka rata-rata ROE sebesar 48,667%. Selanjutnya, uji T untuk modal jangka panjang. Untuk hipotesis FDR-nya, H0-nya FDR tidak berpengaruh signifikan terhadap ROE, H1-nya FDR berpengaruh signifikan terhadap ROE. Ini kita bisa dilihat di bagian prop. Nilai prop T statistiknya sebesar 0,000, lebih kecil dari 0,05. Maka tolak H0 dan disimpulkan FDR berpengaruh signifikan terhadap ROE. Untuk variabel CAR-nya, H0-nya tidak berpengaruh signifikan terhadap ROE, H1-nya CAR berpengaruh signifikan terhadap ROE. Nilai prop T statistiknya yaitu di sini 0,1050, lebih besar dari 0,05. Maka terima H0 dan disimpulkan CAR tidak berpengaruh signifikan terhadap ROE. Selanjutnya ada uji T. Mohon maaf, ini uji F-nya. Setelah tadi uji T, yang ini tadi kan uji T, ini uji F-nya model jangka panjang. Hipotesisnya H0, FDR, CAR, dan ECTMI1 tidak berpengaruh signifikan terhadap ROE secara simultan. H1-nya FDR, CAR, dan ECTMI1 berpengaruh signifikan terhadap ROE secara simultan. Nilai prop-nya, prop F statistiknya di sini. Untuk uji T-nya kita di sini, untuk uji F-nya kita bisa lihat di sini. Nilai prop-nya F statistiknya yaitu 0,000, lebih kecil dari 0,05, maka tolak H0 dan disimpulkan FDR, CAR, dan ECTMI1 berpengaruh signifikan terhadap ROE secara simultan. Untuk determinasinya kita bisa dilihat di adjusted R-square. Nilai adjusted R-square sebesar 0,55790 atau 55,79%, yang menunjukkan bahwa variabel bebas mampu menjelaskan variabel terikat atau FDR sebesar 55,79% dan sisanya dijelaskan variabel lain di luar model. Baiklah, kita ke kesimpulan. Pada uji multikolinearitas, karena nilai korelasi antara X1 dan X2 sebesar 0,535 lebih kecil dari 0,9, maka tidak terjadi multikolinearitas. Selanjutnya, ROE, FDR, dan CAR tidak stasioner pada tingkat level dan stasioner pada tingkat first difference, serta terdapat kointegrasi sehingga HM dapat digunakan. Selanjutnya, dalam uji kointegrasi dapat disimpulkan bahwa ECT stasioner pada tingkat level dan terdapat kointegrasi pada model. Pada model jangka panjang, CAR tidak berpengaruh signifikan terhadap ROE, dan FDR berpengaruh signifikan terhadap ROE. Selanjutnya, pada pengujian model jangka pendek dapat diperoleh kesimpulan sebagai berikut. Pada uji normalitas dapat disimpulkan bahwa residual tidak berdistribusi normal. Pada uji autokorelasi dapat disimpulkan adanya autokorelasi. Pada uji heteroskedastisitas dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas. Pada uji T dapat disimpulkan bahwa pengaruh yang diberikan di FDR terhadap di ROE merupakan pengaruh negatif yang signifikan. Kemudian, pengaruh yang diberikan di CAR terhadap di ROE merupakan pengaruh negatif yang tidak signifikan, dan ECTMI1 berpengaruh signifikan terhadap di ROE, yang artinya ROE menyesuaikan perubahan dalam FDR dan CAR pada periode yang berbeda. Pada uji F, dapat disimpulkan bahwa di FDR, CAR, dan ECTMI1 berpengaruh signifikan terhadap di ROE secara simultan. Pada koefisien determinasi,
Dapat disimpulkan bahwa DFDR, DECAR, dan ECT-1 mampu menjelaskan 38,33% atau 0,3833 dikali 100. Variasi DROE dan sisanya sebesar 61,67% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak diteliti. Baiklah, itu tadi penjelasan dari saya. Apabila ada kurang atau lebihnya atau salah perkataan yang tidak disengaja, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.